Kau sudah memandikannya? Suara Damien terdengar pelan dan datar. Tatapannya T4 jam saat dia menoleh pada Maya sang asisten rumah tangga yang berdiri di ambang pintu kamar. Sudah, Tuan, jawab Maya. Wanita cantik berseragam pelayan itu mengangguk dengan sopan. Setiap hari pertanyaan itu akan selalu keluar dari mulut Damien. Setiap hari, pria itu akan datang dan menatap istrinya yang terbaring lemah di atas R4 tenjang, tanpa ekspresi, tanpa nyawa. Sudah 2 tahun berlalu sejak kecelakaan tragis itu. Tetapi Moro tetap tak bergerak, tak merespons apapun. Hanya bernapas sebagai bukti bahwa dia masih hidup. Damien menghela napas. Pandangannya kembali pada tubuh istrinya yang diam. Frustrasi menjalar di dadanya. Rasa kehilangan itu semakin lama semakin menghantamnya tanpa ampun. Siapkan air hangat. Aku mau mandi setelah menemui Mora, ucapnya singkat. Baik, Tuan, sahut Maya cepat. Lalu melangkah pergi untuk menjalankan tugasnya. Setelah Maya menghilang di balik pintu, Damien menarik napas dalam, kemudian mendekati R4 tenjang istrinya. Dia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Moro yang tampak damai, meski matanya kosong menatap langit-langit. Dulu wajah istrinya begitu ceria, tapi kini hanya pucat tanpa ekspresi. Jari-jarinya menyentuh pipi Mora, mengus empatnya pelan, tapi tetap tak ada reaksi. Apa kau masih bisa mendengarku, Mora? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Tak ada reaksi seperti biasanya. Damien mengusap wajahnya sendiri, berusaha menahan gejolak emosi yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Kesepian merayapi jiwanya, membuatnya hampir gila. Dia merindukan Mora yang dulu. Wanita yang selalu tertawa, yang menyambutnya pulang dengan senyum hangat, yang mengisi dunianya dengan kebahagiaan. Sekarang, yang tersisa hanya tubuh tanpa jiwa. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Tuan, saya sudah menyiapkan air hangat untuk mandi. Suara lembut Maya terdengar dari balik pintu. Damien menghela napas panjang, lalu akhirnya bangkit dan berjalan keluar kamar. Saat dia membuka pintu, mata mereka bertemu. Wanita muda dengan seragam pelayan yang rapi, berdiri di sana dengan wajah sedikit tegang. Tatapan Damien menusuk T4 jam, membuat wanita itu menunduk. Baik, jawabnya singkat sebelum melangkah melewati Maya. Setelah Damien pergi, Maya memegangi dadanya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Pria itu selalu berhasil membuatnya gugup. Ada sesuatu yang dingin dan memikat dalam tatapannya. Damien bukan hanya tampan, tapi juga amat dingin bak kulkas 5 pintu. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, pikirannya masih penuh dengan bayangan pria itu. Selama 2 tahun terakhir, Maya telah bekerja di rumah ini, merawat Mora, dan setiap hari menyaksikan penderitaan Damien. Dia tahu betapa pria itu mencintai istrinya. Damien pasti merasa kesepian yang mendalam. Maya melirik ke arah kamar mandi tempat Damien berada. Air mengalir, terdengar samar dari balik pintu. Tanpa sadar, tangannya meremas rok seragamnya sendiri. Di dalam kamar mandi, air hangat mengalir dari pancuran, uap memenuhi ruangan kecil itu, menciptakan suasana remang yang menenangkan. Damien menundukkan kepalanya, membiarkan air menyapu wajah dan tubuhnya yang tegang. Setiap tetesan yang jatuh ke kulitnya terasa sedikit meringankan beban pikirannya. Namun, benaknya masih penuh dengan rasa gelisah. Tentang Mora, tentang kehidupannya yang terasa hampa, dan tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang dia coba abaikan tetapi semakin hari semakin menyiksempat. Jujur saja, dia pria normal. Sudah 2 tahun lamanya dia tersiksempat. Selama 2 tahun dia tidak melakukan. Damien segera menepis perasaan tersebut, berusaha mengendalikan dirinya. Setelah beberapa menit, dia mematikan air dan meraih handuk. Dengan gerakan santai, Damien melilitkan hampa tenduk ke pinggangnya, mengeringkan sedikit rambut D4 sahnya dengan tangan, lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Kriek. Pintu terbuka, langkahnya terhenti seketika. Maya masih berdiri di sana. Damien menatapnya dengan kening berkerut, matanya yang T4 jam menelisik ekspresi wanita itu. Maya tampak terkejut, seolah baru sadar kalau dia masih berada di tempat itu. Tatapannya sedikit panik, dan dalam hitungan detik, wajahnya merona. Kenapa kau masih ada di sini? Suara Damien terdengar berat, merasa tidak nyaman dengan kehadiran Maya di kamarnya. Maya tersentak.
Tangannya langsung saling meremas di depan perutnya. Sementara pandangannya buru-buru menunduk, menghindari D4 bidang pria itu yang kini penolos tanpa sehelai kain pun. Otot-otot Damien tampak jelas, basah oleh sisa-sisa air, membuat Maya meneguk ludah. "Maaf, Tuan," suaranya hampir bergetar. Maya merutuki dirinya sendiri dalam hati. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia terlalu lama melamun sampai tidak menyadari bahwa Damien sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. "Haish." Maya menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang berdebar kencang. "Apa Tuan butuh sesuatu setelah ini?" tanyanya dengan gugup. Damien menghela napas pelan, seolah sedang menahan sesuatu. Ia kemudian melangkah lebih dekat ke arah Maya, membuat wanita itu refleks mundur selangkah. "Tidak perlu," jawabnya datar. "Fokus saja merawat Mora." "Baik, Tuan." Maya buru-buru mengangguk, mencoba menjaga jarak aman. Damien menelisiknya dari atas sampai bawah. Mata pria itu menatapnya dengan lekat. Tiba-tiba, senyum kecil muncul di sudut bibir Damien. "Kenapa kau masih berdiri di sini?" Suaranya dalam dan berbahaya. "Apa kamu ingin memakaikan bajuku dan melihat tubuh polosku?" Jantung Maya hampir melompat dari tempatnya. Apa? Tidak, Tuan." Maya buru-buru menggeleng, wajahnya memanas dalam sekejap. Damien terkekeh pelan. Sedangkan bulu kuduk Maya mulai meremang. Tatapan Damien T4 jam, seolah bisa menembus pikirannya. "Kalau begitu, pergilah." Atau, Maya tidak menunggu perintah kedua. Dengan langkah buru-buru, dia langsung meninggalkan ruangan itu. "Hei, tunggu, aku belum selesai bicara." "Maaf, Tuan, aku lupa mematikan kompor," teriaknya. Maya mempercepat langkahnya, jantungnya berdegup kencang.